Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afifuddin dari Teknik Informatika A semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Dasar Citra Digital. Oke, masuk ke slide pertama, yaitu dasar citra digital. Pengertian citra digital. Citra digital adalah representasi atau gambaran dari sebuah objek. Contohnya adalah sebuah foto. Foto adalah gambar dari sebuah objek nyata yang dengan menggunakan sebuah kamera objek tersebut bisa direpresentasikan menjadi sebuah foto. Lanjut ke tab 2, yaitu proses yang harus dilakukan agar menjadi sebuah citra digital adalah acquisition. Acquisition adalah transformasi citra ke dalam bentuk digital. Jadi sebuah citra apapun itu bentuknya, kalau ditransformasi ke dalam bentuk digital maka harus melalui proses acquisition. Lanjut ke tab 3, yaitu sampling dan quantization. Dalam acquisition akan ada dua proses, yaitu dua ini. Yang pertama, sampling. Sampling ini adalah proses untuk menentukan koordinat sebuah citra. Saat melakukan proses acquisition pada sebuah objek menggunakan sebuah kamera digital, maka yang dilakukan oleh sistem kamera digital tersebut adalah melakukan pemetaan objek dengan menggunakan diagram Cartesius. Sumbu X digunakan untuk garis vertikal, sedangkan sumbu Y digunakan sebagai garis horizontal. Dalam bidang pengolahan citra digital, sumbu X akan disimbolkan dengan M, di mana M ini digunakan untuk menentukan jumlah baris, sedangkan sumbu Y disimbolkan dengan N, yang digunakan menentukan jumlah kolomnya. Pemetaan ini dilakukan dengan cara mempertemukan antara baris dan kolom yang nantinya akan dijadikan sebuah fungsi koordinat. Proses sampling akan menghasilkan koordinat yang kita kenal dengan istilah pixel. Yang kedua, quantization. Quantization adalah proses yang dilakukan untuk menentukan nilai atau warna dari citra tersebut. Masuk ke tab 4, yaitu pemanfaatan citra digital. Pemanfaatan citra digital atau kompresi citra atau image compression bertujuan untuk meminimalkan kebutuhan memori untuk mempresentasikan citra digital. Prinsip umumnya adalah mengurangi duplikasi data di dalam citra hingga memori yang dibutuhkan lebih sedikit. Masuk ke slide 5, yaitu perbedaan pemanfaatan dan pengkodean. Pemanfaatan dan pengkodean citra. Pengkodean citra atau image coding ini tidak selalu menghasilkan memori yang minimal. Pengkodean citra yang menghasilkan representasi memori yang lebih sedikit dari representasi aslinya, itulah yang dinamakan pemanfaatan citra. Masuk ke slide 6, yaitu tujuan pemanfaatan dan pengkodean. Tujuan pemanfaatan yaitu ada 4. Yang pertama, citra dikondekan, representasi memori jadi lebih kecil, menerapkan proses kompres dan dekompres. Terus aplikasi untuk pengiriman dan penyimpanan data. Masuk ke slide 7, yaitu proses utama dalam persoalan pemanfaatan citra. Ada 2, yaitu pemanfaatan citra dan pemanfaatan
Pemanfaatan citra. Pemanfaatan citra yaitu citra tidak dapat dikodekan dengan representasi yang diminimumkan kebutuhan memori. Yang kedua, penirmanfaatan citra atau image decompression. Citra yang sudah dimanfaatkan harus dapat dikembalikan lagi atau decoding menjadi representasi yang tidak manfaat. Masuk ke slide 8, yaitu jenis pemanfaatan. Jenis pemanfaatan ada 4, yaitu pertama, pendekatan statistik yang didasarkan pada frekuensi kemunculan derajat keabuan piksel di dalam seluruh bagian gambar. Contoh metodenya Huffman coding. Yang kedua, pendekatan ruang. Pendekatan ruang didasarkan pada hubungan spesial antara piksel-piksel di dalam sebuah kelompok yang dimiliki derajat keabuan yang sama di dalam suatu daerah di dalam gambar. Contoh Runelake encoding. Yang ketiga, pendekatan kuantitasi dilakukan dengan cara mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia. Contoh metode kemanfaatan kuantitasi. Yang keempat, pendekatan fraktal didasarkan pada kenyataan bahwa kemiripan bagian-bagian di dalam citra dapat dieksploitasi dengan suatu matriks transformasi. Contoh fractal image compression. Masuk ke slide 9, yaitu metode pemanfaatan. Metode pemanfaatan ada 2, yaitu metode lossless dan metode lossy. Metode lossless yaitu selalu menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang tepat sama dengan citra semula. Yang kedua, metode lossy. Metode lossy menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang hampir sama dengan citra semula. Masuk ke slide 10, yaitu metode pemanfaatan Huffman. Metode pemanfaatan Huffman ini juga menggunakan prinsip bahwa nilai atau derajat keabuan yang muncul di dalam citra akan dikodekan dengan jumlah bit yang semakin sedikit. Sedangkan untuk nilai keabuan yang frekuensinya sedikit akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih. Slide 11. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.